ketika Liga Futsal Putri pertama itu dianggap sama Indonesia. Itu 2015. 2015. Iya, itu digaji sama JK itu. Halo sobatnya futsal. Salam sejahtera untuk kita semua. Peneliti kali ini berkenan ngobrol-ngobrol langsung bareng salah satu bintang futsal putri timnas Indonesia, yaitu ini supaya kaget nih, nanti barangkali di zoom gitu. Kak Citra Adisti. Halo. Apa kabar Kak Citra? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di episode peneliti kali ini adalah spesial juga karena Kak Citra ini adalah pemain putri selaku timnas juga dan pemain liga juga dan perdananya kita, dan kemarin kita baru ngobrol-ngobrol tentang ya usia belia. Ini ini usia seniornya nih yang tim putri. Nah, kita akan membahas tentang seputar latar belakangnya Kak Citra sampai prestasinya Kak Citra. Oke, siap. Oke. Kak Citra Adisti. Ya. Nama panjang tuh ada marganya atau enggak sih? Enggak, kalau nama panjang Citra Adisti udah. Oh, udah gitu dong. Udah. Oke. Kau boleh tahu umur berapa sekarang? Umur sekarang 31. 31. Iya. Wah, luar biasa. Senior ya? Senior. Saya masih 22 tahun. Oh, Masih muda banget. itu anak didik saya 20 tahun. Oke. Nah nih Kak, langsung masuk ke pertanyaan aja nih. Oke. Bagaimana sih awal ceritanya nih Kak Citra bisa tertarik untuk menjadi kiper futsal? Oh, oke. Awalnya memang aku itu atlet karate. Atlet karate. Atlet karate itu usia dini lah. Oke. Jadi usia dini tuh 10 tahun ke bawah iya, mungkin. karena saya waktu itu sabuk hitam termuda se-Indonesia umur 13 tahun. Luar biasa. Jadi kamu lahir 2002 ya? Berapa sih? 98. Oh, 98, 2004 apa? Aku udah sabuk hitam. Aku Jadi kamu masih TK. 6 tahun. Iya. Aku masih TK. Jadi ketika itu, 2002. Ketika itu aku 13 tahun sabuk hitam termuda se-Indonesia. Wah. Nah, luar biasa. abis dari karate aku ke volley. Sebenarnya karirnya lumayan bagus ya di karate sama volley. Aku udah sampai nasional. Katakan prapon udah, ke jurnas udah. Nah, terjun ke futsal itu 2009. 2009 itu umur aku 20 berarti. 20. Umur 20 baru terjun ke futsal. Ya. Itu ceritanya karena dapat kabar kalau 2011 itu SEA Games di Jakarta Palembang saat itu 2011 itu akan pertama kali menyelenggarakan futsal putri. Nah, jadi dicarilah katanya mau mencari kategori bibit ya, putri ya sumber daya manusianya kan masih sedikit tuh futsal putri. Wah, 2011 lagi. Ya, 2011. Masih hangat-hangatnya tuh. Aku mencoba peluang sih sebenarnya. Dan memang saat itu ada temen yang ngajak aja sih. Ya udah lu jadi kiper aja. Nah, kenapa jadi main futsal aja, Cit. Kenapa jadi kiper? Karena saat itu aku memang nggak punya basic nendang, nggak ada. Oh, nggak ada. Justru aku ketika 20 tahun tuh aku passing acak-adut sebenarnya. Aku punya kemampuan di tangan. Makanya kata pelatihnya, udah deh kamu kiper aja, kamu kan atlet volley nih. Biasa pakai tangan. Dari atas aja berani, masa dari sejajar nggak berani? Kan bener kan, kalau kiper kan sejajar ya. Kalau volley kan dicemes dari atas tuh. Iya. Ya kan? Waktu itu di mana tuh, Kak? Di Gor Tangerang. Gor Tangerang. Maaf nih, motong nih. Gor Tangerang Ya, waktu Gor pertama Tangerang. dikenalkan futsal gitu. Iya. Oh, oke. Pada 2019 pada 2009. Ya. Akhirnya terus Mas, itu berarti di Gor Tangerang berarti. Di Gor Tangerang, iya. Itu diajak sama teman aku. Oh. Diajak sama teman. Jadi teman aku itu atlet futsal, aku atlet volley. Kita itu latihan jam 2 sampai 4 futsal, jam 4 sampai 6-nya volley. Oh. Nah, jadi aku suka nonton dia latihan. Terus kata dia, "Udah lu ngapain lu nonton gue di tribun, mending lu ikut latihan." Gitu. Kan satu lingkungan tuh, kan ada futsal, ada volley. Iya, kan di Gor suka gitu kan. Beda-beda lapangan doang. Iya, jadi ya udah akhirnya aku ikut latihan daripada aku nunggu jam latihan gak jelas, aku main futsal. Ya jadi kiper karena aku punya keahlian di volley aja sih sebenarnya. Jadi bukannya memilih mau nggak mau. Gitu jadi cerita aku kenapa bisa main futsal, karena punya target juga pengen jadi pemain timnas. Kayaknya kalau atlet itu kalau belum bela negara belum
apa ya, belum klimaks gitu. Belum klimaks. Iya kan? Bener-bener. Ya kan? Jadi semua orang jadi atlet, tujuan utamanya bela negara, dan mimpi aku tuh tercapai ternyata di Di futsal. futsal. Di volley sama karate cuma sebatas bela Provinsi Banten paling tinggi. Tapi itu cukup mengharumkan sih. Iya, Nama itu Banten udah juga sih, Kak termasuk Citra. bagus. Luar biasa. Oke, berarti sehabis 2011 itu pendidikan Kak Citra tuh lagi di mana tuh? Aku udah kuliah Udah? Iya, 2009 kan 20 udah kuliah berarti. Iya, udah kuliah. Oke. Justru aku kuliah baru main futsal. Oh, kuliah Iya. dulu baru main futsal. Iya, kuliah dulu baru main futsal. Di mana sih Kak Citra kuliahnya? Di Universitas Trisakti. Universitas Trisakti. Iya, itu aku masuknya justru beasiswanya dari volley. Oh, beasiswa dari volley. Dari volley. Dan ditekuninnya konsistennya di akhir tujuannya Akhirnya di futsal. futsal, iya. Luar biasa. Nah, ceritanya gimana tuh, Kak? Pas 2011 yang perdana waktu di Palembang. Oke, memang disitulah mimpi aku itu kan bela timnas di 2011. Aku masuk seleksi, masuk TC, namun Oke. namun ternyata aku gagal, belum sempat mencicipi jersey timnas. Oh. Karena saat itu aku sakit, jadi harus menepi lah dari TC timnas. Ibarat kata nggak mungkin terusin dong ikutin TC. Iya. Nah itu aku sembuh 3 bulan kemudian, gabung lagi, udah beda lah rasanya. Akhirnya aku mundur alon-alon lah pas 2011. Padahal itu kipernya cuma 2, sama aku 3. Nah tapi karena aku baru gabung lagi setelah mundur 3 bulan, udah beda rasanya. Oh. Akhirnya aku mimpi aku ternyata tertunda. Aku 2011 yang tadinya pindah ke futsal pengen bela SEA Games, ternyata belum saatnya. Belum saatnya. saatnya. Dan akhirnya tercapai sih ujung-ujungnya. Ya, aku timnas itu 2013. 2013. Iya, caps timnas pertama itu 2013 di Korea Selatan, Asian Indoor Games. Oh. Baru timnasnya 2013. Berarti masuk klub Jaya Kencana itu tahun berapa? 2010. 2010. 2009 kenal futsal, 2010 udah di JK. Wah, luar biasa. Iya. Jaraknya cuma setahun langsung masuk. Iya, karena dulu klub tuh profesional. sedikit. Nggak kayak sekarang banyak futsal, dulu tuh sedikit. Oh iya. Jadi aku berada di masa-masa ya persaingannya nggak terlalu banyak sih. Dan Katrina ini luar biasa sekali. Jadi dia berani mencoba ya, Kak ya. Iya, gagal coba lagi. Gagal coba. Iya. Asal jangan berhenti, kalau berhenti semua selesai. Bener nggak? Betul. Berarti di Jaya Kencana ini bisa dibilang tempatnya Kak Citra untuk berkembang lebih baik Iya, lagi untuk di iya dunia benar. futsal ya. Iya. Di JK itu dia menerima aku lah. Klub mana yang menerima usia 21 saat itu? 21. Aku 21 kan 2010. Iya. Pasti kan klub-klub tuh menerima yang muda-muda karena dia berpikir masih bisa berkembang. Cuma aku diuntungkan, aku punya basically atlet. Walaupun aku bukan anak futsal dari usia dini, tapi basically aku atlet. Jadi untuk fisik aku bisa ngimbangin yang lain. Untuk reaksi atau untuk apa aku bisa ngimbangin. Cuma memang harus dilatih lah kayak passing, shooting gitu-gitu. Tetap diajarin ya. Tetap Kak Citra? diajarin. Ini Kak Citra. Ini agak sedikit sensitif mungkin menurut netizen sobat futsal. Iya. Berapa sih gaji Kak Citra untuk pertama kali bermain futsal mungkin di Tarkam ataupun di liga? Kalau di Tarkam aku di futsal kayaknya belum. Waktu dulu tuh justru digajinya ketika Women Pro Futsal League 2015. Ketika Liga Futsal Putri pertama itu dianggap sama Indonesia. Itu 2015. 2015. Iya, itu digaji sama JK itu 1.250.000 per bulan. Per bulan. Berarti pas awal masuk 2010? Enggak, itu justru aku nggak dibayar dan nggak bayar sih untungnya. Karena kan beberapa akademi bayar tuh. Iya, tapi JK menerima aku karena aku punya kemauan, kan latihannya jauh tuh di Pamulang. Aku dari Karawaci. Wah, iya. Ya itu kan ibarat kata berangkat 2 jam, latihan 2 jam, pulang 2 jam. Jadi baru digajinya itu tahun 2015 1.250.000 per bulan. Dan itu sudah diangkat ya, sudah ditengok lah futsal putri. Ya itu sudah dianggap sama federasi. Kalau futsal putri futsal putri itu ada liganya. Oke. 2015. Nih, kapan sih Kak Citra tuh memutuskan untuk kayaknya gue udah deh di futsal aja gitu? Iya. Udahlah karate atau volley gue sampingin dulu, gue akan fokus nih untuk di futsal. Oke. Sebenarnya itu 2011 kenapa aku salah satunya gagal juga karena aku masih 2 saat itu. Aku ikut Prapon Banten volley. Aku ikut TC Timnas SEA Games futsal. Akhirnya aku cedera lutut. Ternyata nggak bisa kan. Di situ nggak bisa kita jalanin dua-dua. Yang nggak bisa di volley atau di futsal? Apa dua-duanya? Itu aku milih lah. Milih.
Aku cederanya di futsal sebenarnya. Oh, cedera di futsal. Tapi aku di situ pagi latihan, pagi futsal, siangnya volley, sorenya futsal lagi. Ternyata badan aku nggak kuat. Akhirnya Oke. lututnya lemah, cedera. Akhirnya aku kehilangan dua-duanya, bener nggak? Iya. Prapon aku cadangan, Pas timnas SEA aku Games, mundur. ya? Oh. Gitu ceritanya. Jadi akhirnya manusia kan fokus cuma satu. Nah, Kalau misalnya dua, pasti nggak akan ada yang ke depan tuh, paling beriringan. Tapi kalau fokusin satu, insya Allah lah sampai puncaknya gitu. Cuma aku titik balik aku ya 2016 itu ketika juara liga, juara liga dulu, Oh, juara terus liga juara AFF, itu baru aku memutuskan, oh kayaknya memang gua triple winner ya. ya gua di futsal aja deh. Ternyata futsal Oke. buka jalan lah. Oke, Gitu. oke. Tapi berarti dari 2015 ini pasti tengok oleh Federasi Futsal Indonesia. Hmm. Pas 2016 udah mulai ini dong, Kak. Gaji udah tambah atau belum tuh? Naik, Naik. naiknya cuma 250.000. Aku ingat banget. 1,5 nih. 1,5. Jadi Liga 2015 1250, Liga 2016 Iya. 1,5 itu masih di JK. Karena aku memang di JK itu kan ada tempat untuk mencari pengalaman, ada tempat Iya. mencari uang. Oke. Nah, aku di JK itu lebih ke nyari pengalaman sih. Ketika aku pindah ke Kebumen baru aku dihargai gitu. Maksudnya dari nilai materi. Oke, oke. Pindah Pindah ke Kebumen tuh tahun berapa sih, Kak? 2017 ketika selesai SEA Games bawa medali perunggu itu. Jadi 2017 aku masih di JK dan itu udah naik juga gajinya. Naiknya lumayan, 2 kali lipatnya, 3.500.000. Wah, luar biasa. Iya, naik kan? Per tahun naik Dus. gitu. Pas pindah ke Kebumen lebih naik lagi. Lebih naik lagi. Berarti 2017 akhir Kakak memutuskan untuk pindah ke Kebumen. Ya, itu karena JK dari JK-nya sih, karena JK kan juara 2016. Oke. 2017 tuh sebenarnya aku sudah ditawar sama Muara Enim United. Oke. Sempat dilatih sama Bang Aris juga tuh, si Aris. Oh iya, Bang Aris. Bang Aris Pratama. Dia kan melatih Muara Enim, tapi waktu itu bukan dia pelatihnya. Itu aku justru ditawar dengan Iya. harga tinggi, 7 juta sebulan. Wih. Tapi aku belum mau meninggalkan JK saat itu. Karena JK kan habis juara 2016. Mahal dong anak-anaknya saat Enggak, itu. emang nama Kak Citra tuh lagi harum-harum. Nah gitu. iya 2016 lagi naik lah semuanya. Jadi pemain terbaik AFF. Wah, luar Itu biasa. 2016 aku juara liga, best player, juara AFF, dikontrak Puma, dapat penghargaan Hawornas itu 2016 sebenarnya. Semuanya 2016. Maka 2017 harga aku naik, Ah, aku nggak ninggalin JK di situ. Jadi aku lebih memilih gaji yang setengah, 3,5, tapi aku iya. tetap sama teman-teman karena beberapa udah pergi, kayak Odoy kan pergi Iya. ke Lampung Angels. Hmm, Nah, di situ aku sama kaptennya kan agak deket si Anggi. iya. Itu dia sempat ngomong, kita kan dari nol pernah bilang bakal bareng-bareng terus nih JK. Udah sudah berkomitmen gitu Iya. ya. Oke, oke. Jadi karena emang dari nol kan 2009 tuh. Nah, Nah, akhirnya aku nggak ninggalin JK di situ walaupun aku ditawar dengan harga tinggi 7 juta per bulan sama Muara Enim United. Bahkan ditawarin ban kapten, cuma aku nggak mikirin itu. Aku nggak karena lebih mikirin ke historisnya ya. Ya, ya, belum. Tapi tahun depannya baru ninggalin. Akhirnya Gara-gara ninggalin apa sih juga. nih, Kak? Kalau boleh tahu gara-gara apa sih? Oke, jadi Iya. ya, aku belum bongkar ini sih. Iya. Jadi aku Oke, ninggalin siap. JK itu karena Perdana mungkin di One Book. Iya benar. Setelah 2017 itu Iya. JK kan gagal juara ya, Oke. juara 2. Nah itu dikumpulin di rumahnya yang punya JK. Itu kebetulan yang punya Kubah Mas Depok. Oke. Itu dia bilang, kata dia, setelah ayah sendiri ngomong, setelah ini kalian mau main di mana aja terserah. Itu pemilik JK udah ngomong, terserah karena memang JK biasanya tim udah juara tuh targetnya beda sih, hawanya tuh beda. Udah nggak seperti sebelumnya. Sebelumnya Akhirnya kurang jadi kurang haus gitu. Ya benar, karena udah juara di dalam negeri dan di luar negeri juga kan. Wah, waktu iya, itu kan dalam 1 tahun. Cuma pesan dia kalau bisa Hmm. kalian yang ditawar, jangan kalian menawarkan diri biar harga kalian naik. Itu pesan ayah JK, aku masih ingat. Nah pulang dari SEA Games, Oke. pas banget aku baru sampai rumah, ditelepon lah. Kebetulan bos SEA Games itu bos Kebumen. Hmm. Dan nelpon, Citra main di Kebumen ya. Itu aku nggak pikir panjang langsung iyain. Alasannya satu, karena waktu Liga 2017 Oke. Kebumen pernah ngalahin JK 2-1 di Mataram. Jadi aku milih-milih juga. Milih-milih tim. Milih tim juga ya. Iya, karena percuma aku digaji gede kalau tim aku nggak ngangkat aku juga, bener nggak? Oh, kagak. Yang cuma stuck di situ-situ aja ya. Iya, kebetulan Kebumen juga pemainnya beberapa pemain timnas. Oke. Jadi aku memutuskan pindah juga, di samping Oke, gajinya oke. juga. Nah, itu Saput. Kenapa Kak Citra pindah dari Jaya Kencana Ah, ke Kebumen?
Nah nih Kak, nih kita masuk ke Kak Citra menjadi pemain timnas futsal putri Indonesia. Bagaimana sih awal ceritanya Kak Citra bisa menjadi kiper timnas futsal Indonesia? Ya tadi tuh aku bilang aku targetnya 2011. 2011. Cuma 2011 aku gagal kan. Oke. Itu multi event SEA Games 2 tahun sekali 2011. Ada lagi 2013. Iya. Tapi ternyata aku gagal juga di SEA Games-nya. Aku berhasilnya itu di ASEAN Indoor Games di Korea. Itu bulan Juni apa Juli gitu. Nah SEA Games-nya itu November apa Desember ya aku lupa. Jadi pulang dari Korea, TC lagi, H- seminggu aku kecoret. Aku dicoret dari SEA Games. Jadi aku gagal juga. 2011 gagal, 2013 gagal. Walaupun aku udah timnas. Yang di Korea kan aku berangkat. Cuma masih kiper cadangan saat itu. Masih belum kiper utama. Jadi belum menunjukkan skillnya. Belum kelihatan. Justru aku menunjukkan itu di 2000 berapa tuh Kak? 16 di Jaya Kencana yang juara di Myanmar. Karena aku bawa JK juara, aku mungkin woman of the match juga, best player juga. 2017-nya pas SEA Games, aku jadi kiper utama timnas. Jadi itulah titik balik aku ternyata pas di Myanmar. Itu yang bikin aku jadi kiper utama. Dapat ban kapten juga ya? Justru ban kapten di Kebumen. Oh, ban kapten di Kebumen. Waktu itu kapten timnasnya masih Kamolina sama Novita Murni. Oh, Novita. Ya. Itu itu yang aku bilang, target aku SEA Games 2011 gagal. 2013 gagal. 2015 itu di mana ya? Di Singapura, dia nggak ada futsalnya. Jadi aku harus nunggu sampai 2017. Itu berapa tahun ya? 2011 7 tahun, 6 ya? 7 lah. 6. Iya. Tapi ya itu, ketika aku berangkat SEA Games, futsal putri dapat medali, dapat perunggu. Justru ketika 2011 13 aku nggak ikut, mereka peringkat 4. Ya, jadi ada hikmahnya lah. Ya ketika aku ikut dapat medali perunggu. Luar biasa Kak Citra. Sekali yang ikut langsung ngasih yang terbaik dan perwakilan dari Banten. Iya benar. Tangerang punya nih. Tangerang punya. Kota juga, aku dari Tangerang juga. Kota juga ya. Oke. Kak Citra, boleh dong dikenalin ke Sofood, Cava itu apa sih? Oh, jadi Cava itu akademi futsal aku. Ya, itu singkatan dari Citra Adisti Futsal Academy. Sebenarnya tadinya tuh bingung mau cari nama apa. Cuma karena aku udah identik dengan CA kan. Jadi CAFA sebenarnya. CAFA. Cuma karena ribet kan CAFA, ya langsung aja Cava lah disambung gitu. Jadi itu sebenarnya akademi futsal aku. Karena aku pengen ya udah mau sampai kapan sih kita kalau nggak ada regenerasi kan, futsal putri akan dari nol lagi. Gitu, aku nggak mau lah. Dan itu adanya di Tangerang ya Kak? Di Tangerang. Tangerang Kota. Di Tangerang Kota, di Cipondo sana. Sejak kapan sih Kak udah buat Cava ini? Udah 1 tahun, 2019. Itu bulan Agustus tahun lalu lah. Udah setahun kemarin. Wah, anniversary dong kemarin. Iya, bisa anniversary. Mantap. Nih Kak, tujuan Kakak untuk buat Cava itu? Sebenarnya aku bikin Cava itu terbuka. Waktu aku jadi bintang tamu sebenarnya. Aku waktu itu diundang sama AAV Jakarta 3 di Kelapa Gading, Jakarta. Itu aku sebagai pembicara justru. Sebagai atletnya. Ada 2 pembicara, satu Bang Didi. Bang Didi itu sebagai Bapak Pembina Futsal Akademi, sama aku sebagai atletnya lah gitu. Nah, di sela-sela kan ada jam istirahat lah. Nah, aku ngobrol sama Bang Didi. Kebetulan Bang Didi memang saudaraku juga. Dia bilang, "Lo harus buka nih akademi karena cewek belum ada nih yang maksudnya kebanyakan timnas futsal putri setelah mau jadi pemain dia nggak jelas mau ngapain gitu loh." Nah, kata Bang Didi, mumpung lo masih ada namanya dan bukalah. Masa lo nggak mau? Harum. Iya, masa lo nggak mau ada penerus lo gitu kan? Itu aku nggak banyak mikir sih. Terus pas di jalan sambil nyetir aku mikir, bener juga ya. Karena itu aku udah cinta juga sama olahraga ini. Jadi ya selagi bisa ada mau jadi pelatih, jadi manajer, selama itu ada di dunia futsal, kayaknya aku bakal lakuin sih. Gitu, demi futsal putri Indonesia. Karena manusia yang paling baik itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Iya, betul. Itu setuju. Dan Kak Citra Adisti sudah melakukan hal tersebut. Luar biasa. Amin. Khusus perempuan kah atau ada laki-laki Kak untuk akademi Kakak ini? Ada laki-laki, cuma memang karena ini banyak event putri, cuma yang terlihat yang putri lah. Karena aku juga putri, mungkin jadi lebih banyak yang nyamannya itu putrinya yang banyak. Karena kan kalau putra dia dilatih putri mungkin agak
malu gitu kan. Iya, Cuma malu. ada juga yang putranya juga ada. Ada juga yang Ada putranya. juga yang putranya. Dibatasin usia nggak sih Kak? Atau Ada maksimal itu kalau dewasa U21. oh 21. Ya, kita juga ada yang grassroots malah 4 sampai 8 tahun juga ada. Wah, luar biasa. Ada. Jadi ada 3 kategori, putra, putri sama kids lah. Kids. Ya, kids. Gimana sih Kak kalau misalnya dari luar daerah Tangerang boleh nggak nih ikut? Boleh. Ya. Justru ada yang dari Serang, Bogor tuh, yang cowok. Wah, mantap. Yang cewek juga dari Fatmawati. Ada yang dari Bandung, dia lagi kuliah di sini ikut. Kita memang terbuka buat siapa aja sih Oke, yang mau mantap. bisa. Gimana Kak caranya Kak supaya daftar di akademi? Sebenarnya kalau mau cobain, datang dulu aja nggak apa-apa ke jadwal latihannya Cava. Itu Ya. dia ada free trial. Kadang Free trial? jadi boleh latihan sekali, kalau mau terusin, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Oh. Biasanya yang banyak sih dia nge-DM Instagram Cava sih justru. Kan ada Iya. nomornya juga kan. Bisa nanya, "Kak, mau ikut latihan?" Oke, silakan datang jam segini hari ini. Kalau kamu nyaman terusin, kalau enggak nggak apa-apa gitu. Oke. Kalau masalah waktu Kak, akademi ini latihannya hari apa itu Kak? Dan hari jam berapa? Sabtu. Hari Sabtu jam 8 sampai jam 10 itu di Vinipi di Vici. Oh. Ya. Fitri, biasanya Di singkat Fitri. Iya, Fitri. Kota Warga Tangerang juga ya? Oh iya, Kota Tangerang juga. Oke, Iya, oke, oke. benar. Oke. Harapan Kak Citra nih untuk futsal putri Tangerang ataupun Banten ya. Oke. Seperti apa sih Kak? Kalau harapan aku nih, Iya. untuk futsal putri Banten, khususnya Kota Tangerang lah ya. Iya. Karena aku kan perwakilan kota. Jadi akan ada perwakilan lagi untuk timnas putri selanjutnya. Karena kalau kita berkaca dari timnas putri yang sekarang ada, itu Oke. perwakilan dari Tangerang Raya itu 6 orang. Oh. Jadi sebenarnya Kota Tangerang itu Banten lah ya. Nah. Itu barometernya futsal putri Indonesia sebenarnya. Oh. Kedua itu Bandung. Bandung itu 5 orang. 6 orang itu ada Kamaulina, ada Raani Mulyasari, Anggi Pustiasari, ada Susi Susanti, Koben, ada Ade, aku juga. Sepak bolanya banyak juga, cuma futsal itu ada 6. Jadi kalau futsal putri kan ada 14. Oke. Itu 6 dari Tangerang loh. 6 dari 6 Tangerang. Tangerang, 5 itu Perwakilan. Bandung. Oh, 5 1 Bandung. Bogor, 1 lagi Purwokerto, 1 lagi Jogja. Tuh aku ingat. Oh. Jadi paling banyak di Tangerang. Wah. Ya, itu Tangerang Luar Raya biasa. semua. Tangerang Raya semua. Tangerang Raya. Dari Kota Tangerang cuma aku. Iya. Dari Tangsel itu ada 5. Ada 5. Yang lainnya Tangsel Pamulang sana. Oh. Karena JK kan base campnya di Pamulang. Iya. JK. Oke. Harapan aku ya akan Iya. ada lah perwakilan timnas putri lagi untuk berikutnya dari Kota Tangerang. Oke. Atau dari Tangerang Raya atau dari Banten. Individu maupun kelompok ya Kak? Ya benar. Oke. Nih Kak, kita kilas balik lagi nih Kak. Tadi saya agak lupa nih, mohon maaf Kak. Ngomongin soal timnas Kak. Timnas putri tuh fasilitasnya apa sih Kak yang dikasih? Siapa tuh untuk referensi pemain-pemain usia dini ya untuk khusus Untuk futsal. pengen jadi timnas gitu ya. Iya. Oh, oke. Fasilitas apa aja gitu yang diberikan? Yang Oke, disediakan? waktu timnas itu kita yang pasti Iya. kita tinggal latihan. Tinggal latihan. Tinggal bawa diri aja. Ya, yang penting kita punya kemauan sehat. Oke. Ya kan. Semuanya tuh difasilitasi, kayak gaji udah pasti. Gaji sudah pasti. Hotel, kita nginep di hotel. Wih, Hotelnya luar tanggung-tanggung, Hotel Sultan. Oh, saya Sultan. Iya serius. Jadi kadang kalau malam tuh tidur yang penting cepet-cepet sarapan pagi kan banyak tuh. Iya, Pak. Masih angkat-angkat. Wah. Jadi hotel, ada fisioterapi, Wah, lengkap ya. ada asuransi juga, ada makan pokoknya udah enak, udah tinggal latihan, makan semua disediain, semuanya ada. Jadi enaknya jadi timnasnya itu. Terus kita mau berangkat aja dapat uang saku. Kita berangkat terus. Kemarin juara 3 yang 2017 aja per orang 30 juta. 30 juta. Berangkat 27 Siapa yang juta. ngambil? Wah. Itu pulang dari SEA Games Iya. anak-anak pusat pada beli mobil loh. Serius. Luar biasa. Yang nggak punya mobil beli mobil, yang punya mobil tuker tambah, gitu. Itu per bulan atau? Kalau per bulan ada gaji sendiri. Oh, ada gaji sendiri. Itu yang tadi aku bilang tuh kayak uang tanding. Oh, uang tanding. Terkadang dia mengikuti rate tuan rumah. Oh. Jadi semakin tinggi kayak ke Korea tuh semakin tinggi. Itu pas ke Korea tuh 33 kalau nggak salah. Itu udah Iya. termasuk uang saku di sana. Apa Itu belum? uang saku di sana. Oh, uang saku di sana. Nanti tapi di sana makan disediain juga. Oh. Sebenarnya uang saku tuh utuh. Udah. Fasilitas sudah ada Iya, ini, tempat semuanya tidur. Wah, udah. enak dah. Terus dapat jatah sepatu, dapat jatah. Ya tinggal main lah itu yang gue bilang. Asal kamu sehat. Ah. Karena kan musuh paling berat tuh cedera atlet sebenarnya. Oh, iya. Mau sejago apapun udah cedera udah nggak kepake. Gitu yang penting sehat. Oke. Ini Gitu. ngomongin cedera nih Kak Citra. Ya. Kak Citra pernah ngalamin cedera yang dari yang paling parah sampai yang ringan.
Kalau boleh Paling cerita. parah itu yang aku tadi bilang lutut Lutut. 2011. Lutut terus Bahu. bahu. Itu ketika volley sih. Oh, volley. Tapi itu parah. Sampai Sampai geser apa ya yang si engsel sini? kegeser nggak ya? Jadi aku ke atas nih pas turun dia nyangkut. Kalau aku paksa dia bunyi klek gitu. Waduh. Terus nyetir nggak bisa. Jadi itu parah banget. Itu 6 bulan. Stop, Kalau ini itu. 3 bulan. Stop. Mogok tuh. Iya, mogok nggak ngapa-ngapain. Kalau di area ini untuk nepis-nepis ada nggak sih? Itu pasti. Jari-jari? Tapi kadang Iya. cuma kayak kelingkingnya. Kadang bola kenanya begini Oh. kadang. Kan ini sakit nih kalau gini. Iya. Yang bagus kan begini. Nah gitu. Kalau misalnya jempol itu udah sering. Oh. Kalau cuma jadi. Iya. Kadang pernah ini pergelangan. Ini dari SEA Games 2011 pas TC. Jadi nahan bola bawah harusnya kan begini. Iya. Aku begini. Jadi gini nih, sakit banget. Oh, truk gitu ya? Ya sama kayak engkel kaki sebenarnya. Ini kan engkel juga kan sama. Nah, betul. Sakit. Itu dia lemesnya sampai ke jantung-jantung sakit. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Makan aja nggak bisa pakai. Gitu. Kalau Ini yang ringan, penyembuhannya berapa lama sih kalau ini sama 3 bulan juga? kalau ini sih nggak terlalu sebulan lah. Yang lama itu pokoknya lutut sama ini. Itu 3 bulan baru berani mau coba-coba ya. Iya. Belum udah sembuh gitu. Paling untuk pemulihan ya? Iya, Pemulihan aja. traumanya sih yang susah. Oh. Trauma. Itu yang Nah, paling itu susah kalau tuh cedera. trauma tuh. Iya. Ada nggak sih Kak kalau ada kepikiran gitu? Udahlah, di futsal Oh, resikonya iya. besar banget nih gini. Justru aku pernah punya pikiran kayak gitu tuh 2000 berapa ya? 13. 2013. Aku punya pikiran, aduh gua gak mau timnas lagi, latihannya Iya. capek. Sebenarnya Nah, serius. terus gimana Latihan tuh, Kak? pagi sore, aku tuh ada tes blip test, ada tes sprint 20 meter. Ngebantai pikiran kayak gitu gimana tuh Kak? Apa ya? Karena memang mimpi mau jadi bagian skuad timnas Skuad putri timnas. lebih tinggi Oke. daripada lelahnya itu. Eh. Kalau kata ada tuh senior mana WJ bilang lelah itu cuma rasa. Lelah itu cuma rasa. Jadi sebenarnya Oke. dilakuin aja nanti juga Iya. selesai. Oh. Kadang kalau tes fisik nih lapangan sepak bola itu kan 400 meter ya. Iya, Itu harus dapat berapa? putaran gitu. Ya 12 menit misalnya 6 putaran 7 putaran. Itu kan kayak aduh males. Kayak tes polisi. Iya. Tapi ya itu cuma rasa lakuin aja nanti pas lakuin udah aja. selesai udah. Oh. Pas selesai udah. Dijalanin aja. Oke. Semua pasti capek apalagi wah. Ya, kalau nggak mau capek nggak usah jadi atlet futsal. Pasti jadi aneh futsal. Oke Kak. Nih Kak, sejauh ini nih Kakak berkecimpung di cabur futsal putri Indonesia. Kalau menurut Kakak ada nggak sih yang harus diperbaiki untuk futsal putri di Tangerang ini, khususnya Tangerang? Kalau di mungkin lebih ke apa ya? Mentalitas bermain sama kadang di Kota Tangerang ini dia itu hanya terpatok usia 21 tahun. Oke. Setelah itu misal dia tidak berprestasi biasanya dibebasin sama pelatihnya. Paham nggak sih kayak udah nih gua Ngerti. ngebina dia sampai 21. Nah. Ketika dia pikir di mana? Nanti 21 dibebasin dia ada yang mau kerja, dia ada yang udah main gak jelas. Biasanya kayak gitu aku lihat di Kota Tangerang. Nah, aku nggak mau karena kalau berkaca sama diri aku, justru 21 aku baru masuk JK. Aku baru dapat ya itu aku bilang klimaksnya itu usia aku 2016 tuh 27 malah. 27. Karena kan ini tadi bunga itu nggak mekar bersamaan, bener nggak? Betul. Kita nggak bisa Ada berpatokan. masing-masing waktunya. Nah. Iya. Kadang 21 lu nggak kelihatan bakat lu, udah lu cari cabang lain pasti kayak gitu. Kebanyakan tuh pelatih Tangerang kayak gitu. Oke. Nah mungkin itu yang aku benahi. Biarkanlah mereka kita nggak tahu di umur berapa mereka akan dapet apa yang mereka mau gitu. Intinya dia ada kemauan untuk terus berlatih yang ya. penting Kak, ada ya? kemauan. Oke. Karena kadang juga Iya. kan udah 21 nggak ada event lagi nih gitu kan. Kebanyakan kan U21. Ikutlah turnamen umum sebenarnya nggak masalah sih. Ya karena kalau dilihat yang timnas putri yang dulu itu mereka dapet peaknya ya di usia 23, 24, 25 gitu. Karena putri kan lama ya berkembangnya. Betul. Beda sama putra. Kalau putra ya Putra 21 nggak ada apa-apanya ya lu keluar aja. Kalau Iya. putra kayak gitu. Putri enggak. Harus punya proses yang panjang. Dari sekolah dasar juga udah disuruh main sampai maghrib tuh. Iya. Di lapangan-lapangan. Iya benar. Kalau Putri kan enggak. Putri enggak. Putri butuh waktu lebih lama. Iya, oke. Gitu. Oke. Intinya berarti individu pelatihnya ya. Iya, Menurut Kak harus Citra. dikasih apa ya? Sosialisasi lah. Kalau Oh. memang ya, tapi kita harus lihat anaknya dulu atau tanya ke Nah. anaknya. Kalau anaknya masih mau ya silakan aja karena Oke. ya tadi aku bilang, mungkin dia belum nemu momen kesempatan dia bermain banyak atau enggak dia membuktikan di suatu event Oke. atau enggak dia justru mainnya di lingkup situ aja. Dia merasa paling bagus sekota Tangerang, ketika dia keluar dia bukan apa-apa. Itu harus dilatih tuh sebenarnya sama pelatih-pelatih Kota Tangerang atau daerah.
kadang dia paling jago nih di kota nih. Tapi dia dibawa deh keluar sedikit ke Bandung deh. Itu di Bandung banyak banget pemain muda yang bagus. Jadi biar mereka tuh tidak merasa puas, maksud aku. Biar banyak gambaran ya ininya. Iya. Bayangan, wah ini pemainnya kayak gini nih, kok daerah sini nih. Iya, karena di atas langit kan masih ada langit. Benar nggak? Betul. Kita paling jago di sekolah, coba ke sekolah lain, pasti ada yang lebih jago juga. Nah itu yang harus dikasih pemahaman lah ke anak-anaknya juga. Dari pas di awal masuk ya mungkin. Iya, Oke. benar. Oke. Nah, tanggapan Kak Citra nih. Untuk media futsal yang mendukung penuh kemajuan futsal khususnya di daerah Tangerang ini, seluruh Tangerang. Ya. Termasuk kota Tangerang juga tempatnya Kak Citra. Oke, memang itu dia media salah satu yang mengangkat atlet. Oke. Ya, jadi aku pun nggak akan besar tanpa media sebenarnya. Oke. Ya, jadi orang nggak akan kenal aku kalau nggak ada media. Aku Iya, beruntung sebenarnya. Dibanding. Tapi media juga beruntung punya kakak. Oh ya, ada yang beritain deh, ada yang beritain. Iya, ada yang beritain. Enggak, jadi bener. Jadi aku sebenarnya beruntung aku ada di masa yang media itu sudah ada. Bener nggak? Atlet-atlet yang dulu itu nggak ada yang dikenal karena medianya belum ada. Nah, itulah. Tapi itu dia, ada positifnya tergantung anaknya. Bisa media itu bisa menjatuhkan karir atlet kalau dia merasa sudah star syndrome. Dia merasa udah cukup dikenal aja, atletnya dia lupa kalau dia tuh atlet, dia bukan artis. Iya. Kebanyakan itu atlet udah dikenal jadi artis. Jadi dia lupa tujuan awalnya. Nah, maksud aku gitu. Cuma beberapa pemain kalau dia punya self control yang baik, dia bisa media itu bisa dibuat positif lah gitu. Dikasih edukasi Edukasi, juga. iya benar. Biar anak-anak usia dini tuh pada nyontoh yang baik. Iya benar, iya itu dia. Ya. Di Kota Tangerang medianya ada. Ya. Semoga bisa jadi apa ya? Yang di bawah aku tuh pengen lebih baik justru ya kan, pasti ada contoh gitu. Kalau dia nggak tahu sebuah sosok kan dia mau jadi ngapain gitu kan. Gue main futsal mau jadi siapa? Untuk warga-warga yang jauh dari kata gadget atau gaptek bisa lihat OneFoom. Ya. Udah banyak atlet-atlet khususnya di daerah Tangerang. Iya benar. Yang sudah kompeten dan kredibilitas. Iya. Nih Kak Citra. Pertanyaan cepat. Futsal Akademi Putra atau Futsal Akademi Putri? Putri. Kenapa gitu? Karena ya itu tadi aku bilang susah membina atlet putri. Susah ya? Susah loh. Karena putra itu baru kenal aja bisa main bareng. Tapi kalau putri baru kenal dia kadang diem, kadang dia geng-gengan. Gua biasa main ini. Jadi untuk menyatukan pemain putri itu susah. Cuma karena memang aku putri juga jadi lebih bisa memahami. Iya. Gitu. Jadi putri lebih bisa melebur ya Kak Citra. Iya, bisa melebur. Oke. Ini Kak Citra, ada beberapa pertanyaan dari Instagram. Oke, kita cek dulu ya. Yang pertama adalah tips menjadi kiper terbaik gimana Kak Citra? Sebenarnya tipsnya itu aku pernah 2016 itu ketika aku best player ya. Itu aku sama sekali nggak pernah dapat woman of the match per game. Tapi aku selalu berpikir melakukan yang terbaik karena kiper itu kan nggak dilihat biasanya, ya kan? Aku cuma mikir ya udahlah, gue main yang bagus, tim gue menang, nggak kebobolan atau kebobolan sedikit, yang penting tim gue menang. Karena kadang kiper itu nggak akan dilihat ketika menang, tapi ketika kalah disorot. Parah. Gitu ya kan? Wah, ini kipernya siapa sih ini? Nah, jadi gogolan mulu. Tipsnya itu tetap lakukan yang terbaik, mau dilihat ataupun tidak sama orang. Siap. Jadi pasti orang yang kompeten dia nggak akan nutup mata. Makanya aku juga kaget pas dipilih jadi best player itu. Padahal ada Kamolina, ada Rani, ada Anggi. Kenapa best playernya Citra Adisti gitu kan? Itu mungkin dia punya penilaian sendiri. Katanya sih aku konsisten. Itu modal penting juga sih, konsisten. Jangan sampai hari ini bagus, minggu depannya jelek. Itu nggak konsisten. Itu dia bahaya tuh. Jangan sampai hari ini tinggi, minggu depannya bawah. Jadi mending stabil. Dan mungkin ini jawabannya sama dengan tips buat masuk timnas futsal Indonesia. Iya benar. Iya sama. Sama Sobut. Iya. Bertahan. Yang paling kuat yang bertahan. Oke. Berarti tadi juga udah dijawab. Awal karir futsal ikut akademi mana itu? Iya. Di Tangerang, Gor Damayanti ya? Ya, itu tapi belum bukan akademi. Bukan akademi, cuma main-main aja komunitas sebenarnya. Aja lebih ke komunitas ya? Iya. Gitu. Komunitas bukan akademi. Iya. Nih, apa sih tujuan kakak? Tadi udah juga. Apa sih tujuan kakak buka akademi futsal udah? Udah. Nah, tapi ini ada lagi nih pertanyaan lanjutan ini.
Padahal kan kakak udah sukses tuh di dunia futsal. Kenapa buka akademi? Iya, itu dia. Oh iya, itu tadi kan udah Iya, siapa Buya ya? Iya, udah Kasih tahu sering juga juga. sebaik-baiknya orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, Karena iya. ilmu itu yang menjaga kita itu kan. Ya kan? Jadi ilmu itu sebenarnya kalau dibagi nggak akan habis. Nah itu dia Dan aku. bahkan untuk kitanya juga positif juga. Nah ya, iya itu dia. Karena ya itu dia buat apa lagi sih gitu kan. Kadang kalau banyak tuh di sekolah dia pinter-pinter sendiri gitu kan nggak sih? Enggak lah, berbagi lah. Nggak akan hilang kok kepintaran kita kalau berbagi. Iya, betul. Justru Berarti kita, hati-hati nih yang suka diminta contekan tapi nggak ngasih. iya, iya tuh hati-hati tuh. Hati-hati. Ya jadi aku sebenarnya pengen menularkan aja sih. Oke. Ya di Apa samping yang teknis. apa yang samping teknis dan pengalaman Iya, jam terbang kakak Citra sendiri. karena aku udah banyak gagalnya, cuma Iya. orang tuh nggak tahu. Orang Nah. taunya udah posisi kayak gini sebenarnya. Orang taunya hasil kak, Iya, itu bukan dia. upaya itu. Iya. Sobat kalian harus tahu juga upayanya nih. Iya. Ini Kak Citra. Ya terakhir agak sedikit sensitif nih Kak Citra. Mohon maaf. Hmm. Kalau boleh tahu siapa sih pacarnya Kak Citra? Sebenarnya aku sudah berkomitmen sih, karena aku Oke. sempat pacaran terus Iya. gagal. Pada usia Dan dan pada habis 2016 atau? 2016-17. Oh pas lagi meledak-meledak itu. Iya, Oke. itu diupdate, justru dimediain, sempat juga kan dimediain, tapi ujung-ujungnya gagal, kan malu sendiri, gitu kan. Jadi mending nanti ketika udah pasti di sounding. Gitu. Oke, siap. Jadi tunggu saja ya. Iya, Pasti di sounding. Kak Citra ini juga punya channel YouTube ya? punya, cuma Iya. memang karena banyak kesibukan Ya. jarang diupdate juga. Ada juga channel YouTube ya. Namanya apa tuh Kak? Adisti Citra, namaku dibalik. Oh, Adi Citra. Oke, sobat. Kalau misalnya kalian masih ingin kepo dan nyari-nyari tahu tentang Kak Citra Isti, Ya. bisa dilihat di channel YouTube Kak Citra Isti. Iya, Nah, ada terpampang channel. di bawah sini nih. Nanti dikasih sama Iya. orang Wanpur. Oke, Kak Citra. Nih Kak Citra, pertanyaan terakhir. Apakah Kak Citra bakal terus di cabur futsal ini? Kalau sebagai atlet, mungkin aku sudah ya itulah. Ya Kak Citra kan udah Memastikan. udah sampai wah ASEAN lah. Ya. Sudah. Kalau target aku sebagai pemain itu sebenarnya tadinya tahun ini. Cuma Oke. beberapa event mundur Hmm, menjadi tahun depan. Target aku sebagai as a player ya. oke. Itu aku memang rencananya tahun depan karena banyak event, ada SEA Games, ada AFC, ada ASEAN Indoor Games juga. Oke. Nah, itu target aku, semoga aja aku masih bisa jadi bagian dari timnas lagi gitu kan. Kalau misalnya sampai kapan, aku sih pengennya selama aku hidup aku tetap ada di bagian futsal, entah jadi pelatih, entah jadi manajer, entah jadi penasehat, Ya, oke. apapun itu. Karena aku selalu merindukan euforia pertandingan. Wah, itu dia tuh. Ya, jadi Euforia ketika aku pertandingan megang Cava, Hmm. ketika aku jadi pelatih berdiri di lapangan, anak-anak merasakan ketinggalan, terus mereka bangkit lagi, itu aku ikut merasakan. Biasanya aku sebagai pemain gitu kan, yang ketinggalan, ayo dong masih bisa. Terus aku kasih tahu mereka, kalau kebobolan itu bukan berarti akhir dari segalanya, ya kan? Kalian bisa bangkit lagi. Jadi euforianya tuh masih pengen aku Nah, nikmatin terus lah, oke. walaupun bukan sebagai player lagi, gitu. Mantap, mantap. Berarti sekuatnya Kak Citra ya, dan Ya. kalau bisa masih terus fokus jadi pelatih dan lain sebagainya tuh ya. Oke. Ya, benar. Kira-kira di usia berapa Kak Citra? Kak Citra tuh udah ninggalin dunia futsal. Itu dia. Iya. Kayaknya sih Apa belum ada bayangan juga? belum ada bayangan. Nah. Ya itu aku bilang, walaupun aku nanti udah tidak sebagai pelatih atau usia udah makin lemah gitu kan, seenggaknya ya futsal akan selalu jadi tontonan aku sih. Oh, Gitu. Dan Jadi aku itu makanan sehari-hari ya? Kak? iya, jadi ya tadi aku bilang kalau untuk as a player, kalau mungkin nggak lama lagi lah, karena aku udah kepala 3 juga kan. Iya. Kalau sebagai pemain, cuma sebagai pelatih atau Oke lah, itulah. pemilik tim itu kan sampai kapanpun kan sebenarnya kan Nah. akan tetap ada, asal ya punya kemauan aja. Terakhir nih, motivasi apa yang Kak Citra kasih untuk Cava, Citra Adisti Futsal Academy Oke, yang sering kakak suapin tuh ke anak-anak didik Ya. Kak Citra? aku selalu bilang ke mereka kalau attitude itu nomor 1. Attitude nomor 1. Ya. Oke. Karena skill bisa dilatih tapi attitude itu karakter. Oke. Oke, jadi ketika mereka punya attitude yang bagus, mereka main dimanapun mereka akan diterima. Tapi kalau mereka sebagus apapun tapi tidak punya attitude bagus, percaya deh nggak akan lama. Contoh star syndrome gitu.
Iya, itu dia star syndrome. Atau mereka udah merasa paling hebat. Kadang pemain hebat itu dia berpikir, gue nggak usah latihan, gue pasti dipakai kok sama pelatih. Itu udah tanda-tanda bahaya sebenarnya. Ya, atau enggak disiplin. Aku selalu menekankan mereka disiplin waktu dan respect. Karena respect itu semakin susah nih orang nih. Kalau nggak respect itu harus dilatih, dicontohkan itu. Kadang kita terlalu dekat, orang malah lebih kurang ajar. Nah, itu dia. Walaupun kita beda usia ya. Iya, benar. Ya, respect itu penting. Quotes yang Kak Citra ingat nih dari awal Kak Citra kenal futsal sampai sekarang. Apa tuh Kak? Quotes tentang futsal yang membuat Kak Citra tetap walaupun terpuruk tetap bangkit lagi. Oh, itu yang tadi aku bilang. Apa? Pemenang itu bukan dia nggak pernah gagal, tapi dia yang punya semangat yang tidak terkalahkan. Karena aku pernah gagal, tapi semangat aku nggak hilang. Jadi mereka boleh ngalahin aku, tapi mereka pasti nggak akan ngalahin semangat aku. Percaya deh, orang yang kenal aku punya semangat yang luar biasa. Jadi gagal kalah itu bagian dari perjalanan aja. Itu ya berarti ya. Kata yang buat kakak bangkit. Nih Kak, kita punya satu tagline, yaitu futsal Tangerang penuh inspirasi. Kita bisa kemarin secara bersama. Oke, saya kasih apa, Pak? 1, 2, 3. Futsal Tangerang penuh inspirasi. Bye. Terima kasih Kak Citra atas waktunya.